Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Muhammad Ibrahim dengan NIM 8414220006, Prodi S1 Keperawatan. Video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu saya sebut nama beliau Bapak Saleh Alhamid SIP MA. Saya dari mahasiswa semester 2 angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pemimpin negara. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan ini berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPK sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat butir 2 berbunyi kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleransi yang mau melihat sesuatu dari sisi persoalan tanpa prasangka buruk. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada pada masyarakat. Misalnya masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seorang yang mandi di pantai dipercaya sebagai ulah dari Nyi Roro Kidul yang mengambilnya sebagai pasukan. Ini dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos, sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang ditemukan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Sastra Pertinja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintah, perekonomian nasional, hidup berbangsa, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam persatuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut, di atas dan di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Norbekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan mendalam dari tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir meliputi yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya hubungan satu sama lain secara teratur untuk mengandung pertanyaan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya sesuatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menentukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah tokoh pikir
kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui sesuatu diskusi dan dialog panjang dalam BPUPKI hingga penegasan PPKI. Kemudian kita harus menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai genetif objektif dan genetif subjektif. Pancasila sebagai genetif objektif artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya. Berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sastra Patlingga mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Soejanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberi orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling ada dalam sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum yang bersifat abstrak, disebut juga dalam istilah substansi. Inti dari persoalan ontologis adalah analisis tentang substansi. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya kebebasan selalu dihadapkan kepada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Maha Pencipta. Yang kedua, yaitu hakikat sila kemanusiaan, adalah manusia monopolaris yang terdiri dari tiga monodulas, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat. Dan yang ketiga, hakikat sila ketuhanan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air dan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air dan yang dibedakan menjadi 3, yaitu cinta tanah air real, cinta tanah air formal, dan cinta tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Sedangkan tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang ada. Manusia Indonesia menjadi salah satu warga yang menuah undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan dan memberikan perlindungan dan hukum, memberikan paspor dan surat-surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat tutorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi dan seperangkat. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip masyarakat. Artinya, keputusan yang diambil didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif legal, komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara
kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau yang dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komunitatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye.